Gang kecil itu selalu tampak lebih gelap dibanding gang-gang lain di sekitarnya. Matahari sore seolah enggan masuk ke dalamnya, dan angin hanya lewat sebentar sebelum mati di antara tembok rumah yang berdempetan. Di ujung gang itulah berdiri sebuah kontrakan sederhana. Bangunan tua dengan cat krem yang mengelupas, jendela kecil yang kacanya sedikit buram, serta halaman sempit yang ditumbuhi ilalang kering. Bukan tempat yang menarik, namun juga bukan yang menakutkan. Hanya kosong. Terlalu kosong. Rani berdiri di depan pintu kontrakan itu sambil mengusap keringat. Perjalanan membawa barang-barangnya terasa panjang, dan ia lega saat pemilik kontrakan, seorang pria paruh baya bernama Surya, membukakan pintu dengan senyum ramah. Suaranya lembut, sopan, dan ia tak terlihat seperti orang yang sulit diajak bicara. Harganya sudah pas ya? Kalau cocok, langsung bisa ditempati, kata Surya. Rani mengangguk cepat. Ia tidak ingin ribet, gajinya pas-pasan, dan kontrakan ini jauh lebih murah dibanding yang ia lihat sebelumnya. Ia hanya berharap tempat ini cukup layak untuk tidur dan beristirahat setelah bekerja seharian. Ketika Surya pergi, meninggalkan kunci di tangannya, keheningan langsung turun seperti kabut tipis. Kontrakan itu terasa dingin, meski di luar matahari masih cukup terik. Rani membuka jendela agar udara masuk, lalu mulai menyusun barang-barangnya. Lantai rumah terasa berdebu, tetapi tidak ada yang aneh. Hanya rumah tua yang lama tidak dihuni. Meski demikian, setiap langkahnya bergema pelan, seakan ruangan itu luas padahal sebenarnya kecil. Dinding-dindingnya tampak biasa, kecuali satu bagian dekat kamar mandi yang memiliki retakan panjang, seperti bekas tekanan. Rani sempat memperhatikan, namun mengabaikannya. Tidak ada kontrakan murah yang sempurna. Malam menelan gang lebih cepat dari biasanya. Setelah membersihkan diri dan makan seadanya, Rani berbaring di kasurnya, memandang langit-langit yang sedikit menguning. Lampu neon bergoyang pelan, mengeluarkan suara dengung halus. Ia hampir terlelap ketika mendengar suara sangat pelan, hampir seperti sentuhan jari pada kayu. Tok! Rani membuka mata. Ia menunggu. Tapi tidak ada suara lagi. Dengan memaksa dirinya untuk tidak berpikir macam-macam, ia menutup mata kembali. Beberapa menit kemudian, suara itu datang lagi. Tok! Lebih jelas seperti berasal dari balik dinding dekat kamar mandi, tempat retakan itu berada. Rani menahan napas. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu suara pipa, atau tikus, atau apapun yang masuk akal. Tapi entah mengapa, ia merasa suara itu terarah. Seakan seseorang sedang mencoba memberi tanda. Ia memejamkan mata rapat-rapat, menolak memikirkan apapun. Kontrakan itu kembali sunyi. Namun keheningan malam itu terasa jauh berbeda. Seolah ada sesuatu yang ikut berdiam bersama Rani, menunggu waktu untuk berbicara. Pagi datang tanpa suara. Rani bangun dengan perasaan aneh. Seolah semalam ia dibangunkan berkali-kali oleh sesuatu, tapi ia tidak bisa mengingat jelas apa. Matahari masuk dari jendela yang terbuka sedikit, membuat debu-debu kecil menari di udara. Ia mengucek mata, berusaha mengusir kegelisahan yang menempel sejak semalam. Setelah mandi, ia kembali memperhatikan retakan di dinding dekat kamar mandi. Pagi itu retakannya terlihat lebih jelas, seperti garis yang memanjang sedikit lebih jauh dibanding hari sebelumnya. Rani mengernyit. Mungkin cuma perasaanku, gumamnya. Ia memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu lama karena harus berangkat kerja. Saat berjalan keluar, ia kembali melihat ibu-ibu yang kemarin menatap kontrakannya. Wanita itu melirik sebentar, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Rani ingin menyapa, tapi entah kenapa ia merasa tidak nyaman untuk memulai obrolan pagi itu. Hari di toko roti berjalan seperti biasa. Tapi pikirannya terus kembali pada suara tok di malam sebelumnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma suara tikus. Tapi semakin ia memikirkan ritmenya, semakin sulit ia percaya bahwa itu suara hewan. Ketika malam tiba, Rani pulang dengan langkah ragu. Kontrakan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menyalakan semua lampu di ruangan, seolah itu bisa mengusir rasa tidak enak yang mengikutinya. Ia makan cepat, mandi, lalu mencoba tidur lebih awal. Namun tepat ketika ia memejamkan mata, suara itu muncul lagi. Tok! Rani langsung membuka mata. Jantungnya melonjak. Ia menunggu. Tok, tok, tok. 3 ketukan.
teratur, persis seperti seseorang memberi kode. Rani duduk perlahan, memandangi dinding itu. Ruangan terasa menyempit. Udara menjadi dingin, menempel di kulit. Ia memberanikan diri mendekat. Setiap langkah terdengar terlalu keras di telinganya. Ketika jaraknya tinggal 1 langkah lagi dari dinding, suara lain muncul. Bukan ketukan, bukan gesekan, tapi bisikan. Suara perempuan, halus, putus-putus, seperti berasal dari jauh atau dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Saki! Rani membeku. Bisikan itu mengalir lewat celah retakan seperti angin lembut yang mengandung rasa sakit. Ia menelan ludah, mencoba mundur, tapi kakinya tidak mau bergerak. Ruangan seolah menahan napas. Lalu suara itu datang lagi. Saita! Rani menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ia memutar tubuh perlahan dan berlari ke kasur, menarik selimut sampai ke dada. Jantungnya berdetak cepat, tak beraturan. Hingga menit-menit berikutnya tidak ada suara lagi. Namun malam itu, Rani tahu satu hal dengan pasti. Suara itu bukan berasal dari luar. Itu datang dari balik dinding. Malam ketiga sejak ia pindah, udara di dalam kontrakan terasa lebih berat dari biasanya. Rani menutup gorden, mematikan lampu utama, dan membiarkan lampu kecil di dekat kasur menyala redup. Ia berharap bisa tidur cepat, tapi tubuhnya tegang sejak ia masuk kamar. Seakan dinding-dinding bangunan itu mengawasinya. Suara ketukan belum muncul malam itu. Namun justru itulah yang membuat Rani semakin gelisah. Keheningan terasa seperti ancaman yang menunggu waktu untuk pecah. Sekitar pukul 11, saat ia mulai memejamkan mata, suhu ruangan turun mendadak. Udara dinginnya menusuk kulit, seperti pintu tak terlihat sedang terbuka di suatu tempat. Rani menarik selimut dan menoleh ke arah sudut ruangan. Sudut itu biasanya gelap, tapi malam ini tampak lebih kelam dari biasanya. Seperti ada bayangan tebal yang mengendap di sana. Ia memicingkan mata. Pada awalnya, ia mengira itu hanya ilusi cahaya, tapi semakin ia menatap, semakin jelas bentuknya. Ada seseorang berdiri di sana. Sosok itu tinggi dan kurus, dengan siluet perempuan muda. Rambut panjangnya tergerai acak, menutupi sebagian wajah. Tubuhnya sedikit menunduk, seperti sedang menahan tangis atau menunggu sesuatu. Rani merasakan dingin merambat naik dari ujung jari kaki hingga tengkuknya. Ia tidak mampu bergerak. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Dalam cahaya redup, wajahnya mulai tampak. Pucat seperti kertas, dengan lingkaran gelap di bawah mata dan memar kebiruan melingkari lehernya, seperti bekas cekikan yang terlalu keras. Wajah itu bukan ingin menakut-nakuti, tapi penuh ketakutan, seolah pernah merasakan akhir yang mengerikan. Rani mencoba bersuara, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Sosok itu membuka mulut. Tidak ada suara keluar. Hanya gerakan bibir yang membentuk kata samar. Rani menajamkan pandangan. Saki! Jantung Rani berdegup liar. Kata itu lagi. Sosok itu bergerak sedikit, seperti mendekat tanpa benar-benar melangkah. Bayangannya memanjang di lantai, merayap ke arah Rani. Kemudian, dengan suara lembut yang hampir seperti angin berbisik, kalimat itu terdengar jelas. Sakitkan. Saksi? Sakit? Atau meminta disaksikan? Belum sempat Rani memahami, lampu kecil di samping kasur berkedip 2 kali, lalu padam sepenuhnya. Dalam gelap total, Rani mendengar sesuatu jatuh dari arah dinding, diikuti aroma menyengat yang perlahan menguasai ruangan. Aroma tanah basah, aroma lembab, aroma yang tidak asing dari kisah-kisah kematian yang tersembunyi. Ketika lampu kembali menyala redup, sosok itu sudah menghilang. Tapi di lantai, tepat di depan dinding yang retak, muncul bercak gelap kecil. Rani merendah untuk melihat. Dan begitu aroma itu menyentuh hidungnya, lututnya langsung melemas. Itu bukan air, bukan tanah. Itu bau pembusukan. Setelah kejadian malam itu, Rani hampir tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia membayangkan sosok pucat itu berdiri lagi di sudut ruangan, menatapnya dengan mata yang penuh permohonan. Pagi datang dengan lambat, membawa cahaya yang seolah enggan masuk ke dalam kontrakan. Cahaya itu hanya menyentuh sedikit sudut ruangan, namun tak mampu menghapus kegelisahan yang mengendap. Rani duduk di lantai, menatap bercak gelap yang muncul semalam. Ia mencoba menyentuhnya dengan ujung jari, tapi langsung menarik tangan ketika aroma busuk yang samar kembali muncul. Ia tahu bau itu.
bau sesuatu yang tidak seharusnya berada dalam dinding rumah. Ketika ia berdiri, matanya tertuju pada retakan yang kini tampak lebih panjang. Garis putih kusam itu membentang dari hampir lantai hingga setengah dinding. Seolah ada tekanan dari dalam, mendorong, menekan, mencoba keluar. Rani mundur beberapa langkah. Pikiran itu menghantuinya sepanjang hari ketika ia bekerja. Pelanggan yang datang dan pergi di toko roti seolah menjadi kabur. Suara mesin kasir terdengar jauh dan waktu terasa terseret lambat. Setiap beberapa menit, ia teringat wajah perempuan itu. Begitu muda, begitu ketakutan, begitu tersiksa. Saat pulang, langit sudah mulai gelap. Rani berdiri lama di depan pintu kontrakan sebelum akhirnya masuk. Sesaat, ia berharap tidak ada apa-apa yang terjadi malam itu. Tapi harapan itu padam saat ia mendengar suara pertama begitu pintu ditutup. Tok! Tepat satu ketukan, disusul hening panjang. Rani menelan ludah. "Kamu mau apa?" Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Namun ketika ia melangkah mendekati dinding, sesuatu berubah. Suara dari balik tembok itu bukan lagi sekadar ketukan. Kali ini terdengar seperti gesekan. Pelan, lambat, seperti jari yang mencakar permukaan semen. Rani merinding dari kepala sampai kaki. Ia meraba dinding itu. Dingin, sangat dingin, seperti dinding es. Lalu bisikan itu muncul lagi. "Teh, kok?" Rani terpaku. Telinganya bergetar oleh suara yang datang dari celah retakan itu. Bisa jadi ia salah dengar, tapi kata itu sangat jelas. Tembok. Ia menatap dinding itu seolah melihatnya untuk pertama kali. Ingatannya kembali ke cerita ibu-ibu di gang tentang mahasiswi yang hilang 2 tahun lalu, yang terakhir terlihat di area kontrakan sebelum menghilang tanpa jejak. Dan tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Suara, sosok perempuan, bercak bau busuk, retakan yang membesar setiap malam. Semua mengarah pada satu hal. Ada sesuatu atau seseorang yang sengaja disembunyikan di balik dinding itu. Malam itu, Rani tidak berani tidur. Ia duduk bersandar pada dinding lain, jauh dari retakan panjang yang kini tampak semakin jelas meski dalam cahaya lampu kuning yang temaram. Setiap beberapa menit, ia menatap ke sana, takut retakan itu berubah bentuk saat ia lengah. Dari luar, angin malam membawa suara gerimis yang jatuh di atap seng kontrakan. Tapi suara itu tidak cukup menutupi bunyi halus yang datang dari arah tembok itu. Gesekan samar, seolah sesuatu di baliknya mencoba bergerak meski tanpa tenaga. Rani merapatkan jaket. "Kalau kamu mau nunjukin, aku ngerti," bisiknya, meski tubuhnya gemetar. Tidak ada balasan. Namun hawa dingin yang tadi terasa dari permukaan dinding kini menyebar pelan ke seluruh ruangan, membuat napasnya tampak seperti kabut tipis di udara. Ia meraih ponselnya, berniat menelpon seseorang, siapa saja. Tapi ia tahu ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia lihat dan dengar. Orang-orang akan mengira ia sedang ketakutan berlebihan. Atau lebih buruk, berhalusinasi. Jadi ia tetap diam, hanya menunggu. Beberapa jam berlalu sampai akhirnya Rani mendengar suara kecil yang berbeda. Krek, seperti semen yang patah. Ia berdiri perlahan, mendekati retakan itu dengan langkah yang hampir tidak bersuara. Ketika ia menyentuh dinding, sesuatu yang lembut jatuh dari retakan. Debu putih, campur serpihan kecil, dan aroma busuk yang lebih tajam dari sebelumnya. Rani tersentak mundur. Dinding itu benar-benar terdorong dari dalam. Sebelum ia sempat berpikir, bisikan itu muncul lagi, jauh lebih jelas, lebih dekat, seolah hanya berjarak beberapa sentimeter dari telinganya. "Bah! Tuk!" Rani menahan napas. "Kamu, mau aku bongkar?" tanyanya pelan. Lalu keajaiban yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketukan 2 kali, pelan dari dalam tembok. Sebuah jawaban. Rani menutup mulutnya, mencoba menahan isak yang tiba-tiba muncul. Ada seseorang atau sesuatu yang meminta tolong. Dengan tangan gemetar, ia mengambil obeng besar yang biasa ia pakai untuk memperbaiki rak. Ia mendekati dinding itu lagi. "Kalau ini memang yang kamu mau, aku bantu," ucapnya, lebih mantap dibandingkan perasaannya. Ia menancapkan ujung obeng ke celah retakan, memaksa mencongkel semen yang mulai rapuh. Suara krek terdengar kencang, membuatnya kaget, tapi ia tetap melanjutkan. Setiap serpihan yang jatuh membawa bau busuk yang lebih kuat, sampai ia hampir muntah. Namun ia terus mencongkel.
Lapisan demi lapisan mengikuti arah retakan seperti mengikuti petunjuk yang telah lama ditunggu. Setelah beberapa menit, cahaya dari kamar mulai menembus celah yang terbuka. Dan dari balik bayangan di dalam ruang sempit itu, Rani melihat sesuatu. Sesuatu yang tidak boleh berada di sana. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah, ia benar-benar ingin berteriak. Rani mundur selangkah, dadanya terasa sesak. Cahaya lampu kamar yang masuk melalui celah sempit itu memperlihatkan lebih banyak daripada yang ia sanggupi. Di balik dinding yang terkuak, tampak kulit pucat yang mulai mengering, sisa-sisa kain baju yang membusuk, dan ujung rambut panjang yang menempel pada permukaan semen yang lembab dan rapuh. Ia menutup mulutnya, menahan suara yang hampir pecah dari tenggorokannya. Ya Tuhan! Tapi saat ia bersandar pada meja di belakangnya, suara itu datang lagi. Bukan ketukan, bukan bisikan, tapi sesuatu yang lebih lembut. Seperti helaan napas seorang perempuan yang akhirnya lega. Seakan kehadiran Rani di momen itu adalah jawaban yang sudah lama ditunggu. Tangan Rani gemetar hebat, tapi ia tahu ia tidak bisa berhenti sekarang. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, ia kembali mencongkel lapisan semen yang tersisa. Setiap serpihan yang jatuh membuka sedikit demi sedikit ruang gelap di balik dinding itu. Dan ketika celahnya cukup besar untuk melihat lebih jelas, pandangan Rani bertemu dengan sesuatu yang lebih menusuk hati daripada rasa takut. Mata itu, sepasang mata kosong yang sejak tadi malam muncul sebagai sosok pucat, kini berada di hadapannya dalam bentuk tubuh tak bernyawa yang telah lama terkunci. Rani menutup wajah dengan kedua tangannya. Bukan karena takut, tapi karena sedih. Maaf, kamu sendirian selama ini. Angin dingin berembus pelan di belakangnya. Tirai jendela bergoyang. Dan kali ini Rani tahu itu bukan angin biasa. Ada sosok yang memperhatikannya, bukan untuk menakuti, melainkan memastikan. Ia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar dan akhirnya menekan nomor darurat. Suaranya pecah saat berbicara, namun ia mampu menjelaskan lokasi kontrakan dan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang harus diperiksa polisi. Beberapa menit kemudian, suara sirene mendekat. Lampu merah biru memantul di dinding kamar, membuat bayangan di dalam celah tampak bergerak, meski tubuh itu sudah tak lagi hidup. Petugas datang, mengetuk pintu, dan Rani membukanya dengan langkah lemah. Mereka masuk, melihat retakan besar itu, dan seketika ruangan berubah menjadi tempat kejadian perkara. Saat polisi sibuk menutup area dengan garis kuning, Rani melirik ke sudut kamar. Tempat sosok cat itu biasanya berdiri. Kosong. Namun hawa hangat menyentuh bahunya, pelan, seperti seseorang berterima kasih sebelum pergi. Hujan turun pelan ketika polisi mengetuk pintu rumah Pak Surya Mahendra, pemilik kontrakan C7. Pria itu muncul dengan wajah mengantuk, namun ekspresinya langsung berubah ketika melihat dua petugas berdiri di depannya dengan surat penangkapan di tangan. Pak Surya, Anda kami amankan terkait hilangnya seorang mahasiswi, kata salah satu polisi dengan tegas. Pak Surya mencoba tersenyum kaku. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Namun ketika penyidik mengangkat foto mahasiswi yang hilang itu, foto yang sama dengan sosok yang menghantui kamar Rani, wajah Pak Surya memucat. Tatapannya menghindar, tubuhnya menegang. Tidak ada penyangkalan yang keluar dari mulutnya. Hanya hening panjang yang terasa seperti pengakuan tanpa suara. Jasad korban ditemukan di dalam tembok kontrakan Anda, ujar petugas lain. Dari cara Pak Surya menelan ludah, Rani tahu dia sudah kehabisan kebohongan untuk disembunyikan. Di ruang interogasi, di bawah cahaya lampu yang dingin, kata-kata akhirnya keluar dari mulutnya. Dia melawan. Aku panik. Aku menyemen tembok itu. Aku pikir tidak akan ada yang tahu. Ucapnya lirih, suaranya pecah. Penyidik menatapnya tajam. Yang Anda kubur bukan hanya tubuhnya, Pak, tapi kebenaran. Pernyataan itu membuat pundak Pak Surya jatuh, seolah seluruh beban yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun tiba-tiba menimpa dirinya kembali. Di sisi luar ruangan, Rani duduk dengan tangan yang saling menggenggam. Ketika seorang petugas mengatakan bahwa Pak Surya telah mengaku, Rani hanya menarik napas pelan. Tidak ada gegap gempita, tidak ada rasa bangga. Hanya keheningan yang hangat dan bersih.
Keheningan yang berbeda jauh dari malam-malam mencekam yang ia alami di kontrakan itu. Saat ia melangkah keluar dari kantor polisi, angin malam menyentuh pipinya dengan lembut. Bukan dingin yang menusuk, melainkan hangat yang menenangkan. Seolah ada seseorang yang akhirnya bisa beristirahat dan mengucapkan terima kasih. Kebenaran terungkap, pelakunya tertangkap, dan arwah yang terperangkap di balik tembok itu akhirnya tenang.